Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok memperkirakan bahwa perekonomian Tiongkok akan stabil pada tahun ini berdasarkan proyeksi ekonomi tahunan yang dikeluarkan pada hari Selasa lalu. Bahkan ketika Bank Dunia mempertahankan proyeksinya sebesar 4,5% dalam laporan terbarunya pada hari yang sama. Lembaga pemikir negara terkemuka yang membuat proyeksi ekonomi untuk tahun 2024 mengatakan bahwa perekonomian Tiongkok akan dimulai dengan lambat, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5% pada kuartal pertama, sebelum kemudian berkembang lebih cepat pada akhir tahun ini. Perkiraan tersebut dibuat karena Tiongkok mencapai target pertumbuhan sekitar 5,5% pada tahun 2023 meskipun ada pemulihan pasca COVID yang sulit pada tahun lalu. Namun Bank Dunia dan analis dari Barat mengatakan sebaliknya. Perekonomian Tiongkok masih dirundung lesunya pasar real estate, menurunnya permintaan ekspor global, rendahnya kepercayaan konsumen, dan tingginya tingkat utang. Pertumbuhan PDB tahun ini akan didorong oleh konsumsi domestik dan investasi, masing-masing sebesar 3,7 poin persentase dan 1,9 poin persentase. Akan tetapi, ekspor akan turun sebesar 0,3 poin persentase. Namun Bank Dunia memperkirakan lemahnya sentimen dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi akan membebani konsumsi, sementara pertumbuhan investasi akan tetap lemah karena berlanjutnya pelemahan di sektor properti. Lembaga keuangan internasional yang berbasis di Washington tersebut mengatakan dalam sebuah laporan di Global Economic Prospect. Bank Dunia juga menambahkan bahwa pertumbuhan PDB Tiongkok akan semakin melambat menjadi 4,3% per tahun 2025 karena hambatan struktural termasuk meningkatnya tingkat utang, angkatan kerja yang menua dan menyusut, serta semakin sempitnya ruang untuk mengejar pertumbuhan produktivitas yang akan membebani aktivitas ekonomi pada tahun depan. Hong Yong-myo, Direktur Chase Center for Forecasting Science mengatakan, Tiongkok memiliki potensi untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih cepat asalkan dapat menstabilkan ekspektasi pasar. Masih terdapat kesenjangan besar antara tingkat pertumbuhan aktual yang kita lihat saat ini dan potensi nyata Tiongkok, dan pemerintah harus menjaga kebijakan tetap berkelanjutan dan stabil. Dalam penjelasannya baru-baru ini mengenai prospek makroekonomi tahun 2024, Bank Investasi Swiss UBS memperkirakan bahwa perekonomian Tiongkok akan tumbuh sebesar 4,4% pada tahun 2024 karena efek dasar dari pemulihan pasca COVID memudar dan penurunan properti terus berlanjut. Sementara itu, Fitch Ratings memperkirakan tingkat pertumbuhan Tiongkok akan melambat dari 5,3% tahun lalu menjadi 4,6% pada tahun 2024 dan menyebut tahun 2023 sebagai peningkatan sementara dari pembukaan kembali perekonomian. Bank Dunia juga mengatakan bahwa PDB global antara tahun 2020 dan 2024 berada pada jalur pertumbuhan terburuk dalam setengah dekade dalam 30 tahun terakhir, dan pada tahun 2024 diperkirakan akan terjadi peningkatan ketegangan geopolitik, lesunya perdagangan global, dan kondisi keuangan yang lebih ketat. Kecuali terjadi koreksi besar, dunia sedang menuju kinerja pertumbuhan ekonomi terlemah dalam setengah dekade sejak tahun 90-an. Sangat jelas di sini bahwa pendapat mengenai masa depan ekonomi Tiongkok berbeda-beda, dan kita akan coba mempelajari lebih dalam bagaimana faktor-faktor ini dapat membentuk landscape ekonomi Tiongkok dalam beberapa bulan mendatang. Tetapi jika kita melihat upaya Tiongkok untuk meningkatkan perekonomian swasta dengan mengambil langkah berani untuk meremajakan sektor swasta, komitmen Beijing untuk mendukung bisnis swasta dan mempercepat undang-undang yang mendorong perekonomian swasta untuk memastikan akses dan perlindungan yang setara. Rencana aksi 31 poin yang dirilis pada bulan Juli lalu dan paket kebijakan 25 poin berikutnya pada bulan November termasuk dalam rencana ini, dan bagaimana tujuannya untuk menghidupkan kembali investasi sektor swasta. Meskipun upaya pemerintah untuk investasi swasta menurun dalam 11 bulan pertama tahun 2023, namun sebaliknya, perusahaan-perusahaan milik negara mengalami peningkatan investasi sebesar 6,5%. Menjajaki tantangan yang dihadapi oleh perekonomian swasta dan pertanyaan seputar sikap Beijing terhadap sektor penting ini, dalam pidatonya baru-baru ini, presidensi telah menegaskan kembali komitmennya untuk memperdalam tindakan keras terhadap korupsi, khususnya hubungan yang tidak sehat antara politik dan dunia usaha. Sikap tegas presidensi yang menekankan pentingnya sektor swasta yang sehat bagi perekonomian Tiongkok dan komitmennya untuk menciptakan lapangan bermain yang lebih setara, namun implementasi sebenarnya dari kebijakan ini dan dampaknya terhadap operasi bisnis di tingkat dasar masih tetap ada.
Dalam studi terbaru yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Tsinghua, tim tersebut menunjukkan kurangnya rasa percaya diri dan vitalitas di kalangan perusahaan swasta. Para peneliti menyarankan bahwa persepsi negatif terhadap kebijakan tersebut dapat dikurangi, dan lingkungan yang lebih positif dapat dipupuk bagi perusahaan swasta jika pemerintah memastikan bahwa tindakan keras tersebut dapat dilakukan. Rekomendasi mereka mencakup penerapan kebijakan yang lebih transparan, pembentukan saluran komunikasi yang jelas antara pemerintah dan lembaga swasta, serta penyediaan langkah-langkah dukungan yang kuat bagi dunia usaha yang terkena dampak dari dorongan tersebut. Catatan optimis yang menyatakan bahwa meskipun sektor swasta menghadapi tantangan yang signifikan, sektor swasta tetap menjadi kontributor penting bagi perekonomian Tiongkok. Perencanaan strategi sektor swasta berpotensi membuka jalan bagi pertumbuhan berkelanjutan dengan mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Studi ini menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam membina perekonomian swasta, sebuah poin dari upaya pemerintah untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Menyelami lebih dalam seluk-beluk perekonomian Tiongkok, mustahil untuk mengabaikan besarnya peran sektor teknologi. Sektor ini selalu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Seperti Alibaba, Tencent, dan Huawei telah mendorong Tiongkok ke garis depan kancah teknologi global dan memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB negara, termasuk pertumbuhan tingkat lapangan kerja. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya memimpin di bidangnya masing-masing, mereka juga merupakan pionir dalam inovasi yang terus-menerus, membentuk norma dan perilaku masyarakat, dan bahkan mempengaruhi keputusan kebijakan. Dan terlebih lagi, bahwa pemerintah Tiongkok sangat menyadari potensi teknologi ini. Sebagai katalis pertumbuhan ekonomi, pemerintah secara aktif mendorong inovasi teknologi melalui berbagai inisiatif dan kebijakan, pendanaan, insentif pajak, dan lingkungan peraturan yang mendukung. Beberapa langkah signifikan telah diambil pemerintah, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan teknologi untuk berkembang seiring dengan kemajuan. Kita dapat melihat bahwa teknologi telah memainkan peranan penting dalam landscape perekonomian Tiongkok. Apakah itu meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja, atau mendorong inovasi, dan dampak teknologi terhadap perekonomian Tiongkok tidak dapat disepelekan. Pertumbuhan perekonomian Tiongkok tidak akan lengkap tanpa mengakui peran penting teknologi, mulai dari raksasa teknologi seperti Alibaba dan Tencent hingga startup yang sedang berkembang, sebab teknologi terus menjadi katalisator bagi perekonomian Tiongkok. Jadi bagaimana menurut Anda perihal perekonomian Tiongkok di tahun ini? Apakah Anda setuju dengan prediksi lembaga pemikir terkemuka Tiongkok atau setuju dengan analisis dari Bank Dunia? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.